Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyati dari kelas B3 PGSD 2022 dengan NIM 2206036. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi di kelas 4 pelajaran bahasa Indonesia. Yuk, simak video ini. Oke, di sini saya menjelaskan bahasa Indonesia di kelas 4 di bab 8. Temanya itu hidup sehat. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu mengidentifikasi tokoh, isi permasalahan dan informasi dalam cerita yang disimak. Yang kedua, membandingkan watak tokoh-tokoh dalam cerita. Yang ketiga, menentukan informasi berupa fakta dan opini dari teks visual. Yang keempat, menyampaikan secara lisan perbandingan ide pokok dan simpulan dari dua teks yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu menulis cerita pengalaman menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang tepat. Oke, selanjutnya yang pertama yaitu menyimak cerita. Nah, menyimak cerita permasalahan yang dialami tokoh. Nah, sebelum kita menyimak cerita, kita harus membaca dulu keseluruhan cerita tersebut. Nah, cerita tentu mengandung unsur pembangun. Salah satu unsur pembangun cerita yaitu konflik atau permasalahan yang dialami tokoh. Permasalahan dalam cerita terjadi karena sebab tertentu. Nah, jadi teman-teman, di dalam cerita itu pasti mengalami konflik atau masalah. Oke, kamu dapat menemukan penyebab dan cara tokoh menghadapi permasalahan dalam cerita yang disimak. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama itu dengarkan cerita dengan saksama. Yang kedua itu catatlah unsur pembangun cerita. Maksud di sini kalian mencatat hal-hal yang membangun dalam cerita tersebut itu apa, yang menonjol dalam cerita tersebut itu apa ya. Misalnya tentang Malin Kundang. Nah, cerita Malin Kundang itu hal pembangunnya itu apa ya? Cerita pembangunnya yang jadi intinya itu apa ya? Gitu. Terus yang ketiga, catatlah pula informasi tentang penyebab terjadinya permasalahan dan cara tokoh menghadapi permasalahan tersebut. Nah, dari cerita tadi tentang Malin Kundang, kita harus mencari tahu penyebab dari cerita tersebut itu apa. Nah, dalam cerita tersebut mengalami permasalahan lalu menghadapi permasalahan itu dengan bagaimana. Nah, disimaknya seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk selanjutnya yaitu perbandingan watak tokoh. Nah, biasanya jumlah tokoh dalam cerita lebih dari satu ya. Ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tiap tokoh juga memiliki wataknya masing-masing. Watak adalah sifat yang mempengaruhi cara berpikir dan tindakan tokoh dalam cerita. Cara mengetahui watak tokoh, yang pertama, perhatikan dulu tuturan langsung dari pengarang cerita. Yang kedua, perhatikan gambaran lingkungan di sekitar tokoh. Yang ketiga, perhatikan perilaku yang ditujukan oleh tokoh. Dan yang terakhir yaitu perhatikan percakapan antar tokoh dalam cerita. Nah, dari keempat hal tersebut, kalian bisa mengetahui watak tokoh dalam cerita tersebut. Oke, lalu yang selanjutnya yaitu fakta dan opini. Nah, dengan membaca cerita, artikel, ataupun bacaan lain, kamu dapat memperoleh informasi. Nah, informasi tersebut dapat berupa fakta atau opini. Fakta adalah berupa hal, keadaan, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Sedangkan opini yaitu sikap atau pendapat seseorang mengenal sebuah keadaan. Jadi belum tentu opini itu benar ya teman-teman. Oke, di sini ada tiga contoh maaf. Yang pertama itu jahe adalah tumbuhan yang memiliki akar serabut. Yang kedua, jahe dapat digunakan sebagai bumbu dapur. Dan yang ketiga, makanan dan minuman yang mengandung jahe cocok dikonsumsi saat cuaca dingin. Nah, kalimat 1 dan kalimat 2 merupakan fakta. Hal ini karena keadaan tersebut berupa kenyataan, yakni jahe merupakan tumbuh berakar serabut.
dan digunakan untuk bumbu dapur. Namun, kalimat ketiga merupakan opini karena merupakan pendapat pribadi ya teman-teman yang belum mutlak kebenarannya. Jadi hanya sebagian saja yang menyatakan bahwa makanan atau minuman yang mengandung jahe itu cocok digunakan saat dingin. Tapi mungkin saja beberapa orang lainnya tidak setuju dengan kalimat tersebut. Lalu yang selanjutnya itu membandingkan isi dua teks. Nah, kegiatan membandingkan isi dua teks bertujuan untuk mengetahui persamaan atau perbedaan informasi yang terdapat pada teks. Nah, cara membandingkan isi dua teks, yang pertama itu membaca teks dengan seksama. Yang kedua, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pada teks yang dibaca. Yang ketiga itu menyimpulkan seluruh informasi pada teks. Lalu yang selanjutnya itu menulis cerita pengalaman. Nah, teman-teman, ingat kembali langkah-langkah menulis teks narasi. Nah, setelah menulis cerita, kamu perlu melakukan swasunting. Swa berarti sendiri, sedangkan sunting atau edit artinya memeriksa atau memperbaiki teks yang telah ditulis. Jadi, kegiatan swasunting berarti memeriksa dan memperbaiki teks hasil tulisan sendiri. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.